Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan berikutnya atau pertemuan ke-12 yaitu judulnya sistem order 2. Yaitu sistem order 2. Jadi biasanya kalau order 2 itu berarti dia terpangkat 2 ya, atau turunan ke-2. Nah, kita bisa lihat persamaan yang masuk ke 2 itu persamaan diferensialnya ya. Ini kalau ininya berarti turunan kedua. Ada turunan pertama, ada turunan kedua. Di sini kelihatan T2Y per DT kuadrat ditambah 2 C dikali omega N dikali DY per DT ditambah omega N pangkat 2 kali Y sama dengan K kali omega N pangkat 2 kali Y. Nah, di mana omega N ini adalah frekuensi sudut natural, kemudian C ini adalah resorptif redaman. Kemudian transformasi Laplace dari persamaan ini di atas ini bisa dibentuk dalam bentuk persamaan transformasi Laplace ya, yaitu S. Jadi D2Y per DT kuadrat itu dirubah menjadi S pangkat 2. Kemudian Y ini tetap, ya, karena dia bilangan kompleks, berarti Y dalam kurung S transformnya. Kemudian ditambah 2 kali C kali omega N kali S. Jadi DY per DT itu turunan pertama, jadi pangkat 29 jadi tinggal 1. Y tetap, kemudian ditambah omega N pangkat 2 kali Y. Di sini karena tidak ada turunannya kan, ini harusnya ada ini ya. Nah, ini di sini dalam kurung S, nah, sama dengan K kali omega N pangkat 2 kali X ya. Ini jadi selalu harus simbolnya S. Nah, kemudian Y-nya ini dikeluarin. Yang dalam kurung adalah S pangkat 2 ditambah 2 C kali omega N kali S ya. Ditambah omega N pangkat 2 baris kurung sama dengan K kali omega N pangkat 2 kali X. Nah, sehingga fungsi alihnya menjadi ya, atau prosesnya Y per X, jadi Y dibagi dengan X itu menjadi K kali omega N pangkat 2 dibagi S pangkat 2 ditambah 2C kali omega N kali S tambah omega N pangkat 2. Oke. Berikutnya apabila suatu sistem order kedua diberikan masukan tangga satuan yaitu per X, maka transformasi keluarannya menjadi ini dikali per X ya, karena ini tangga satuan. Nah, kalau yang tadi kan ini fungsi alihnya. Nah, kali omega N pangkat 2 dibagi S pangkat 2 ditambah 2 kali C kali omega N kali S ditambah omega N pangkat 2. Ya, kemudian dibuat lagi persamaannya menjadi ini. Jadi ini disatukan ya, atau ini dikali menjadi K kali omega N pangkat 2 dibagi. Jadi ini ada S di depan. Oke. Berikutnya ini adalah tabel transformasi Laplace. Kemudian ini pecahan parsialnya. Yang ini pecahan, jadi kalau ada 3 bersama berarti ada A1 per S tambah P1 ditambah A2 per S P2 dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini dirubah menjadi persamaan transformasi Laplace. Oke, nah ini ada contoh soal. Sebuah sistem memiliki keluaran Y yang berosilasi terhadap masukan S berdasarkan persamaan diferensial berikut. Yang ada soalnya D2Y per DT kuadrat ditambah 5 DY per DT ditambah 6Y. Bagaimanakah
keluaran shifting ketika masukkannya merupakan sebuah shifting tangga satuan. Nah, kemudian ini dibuat dari persamaan transformasi Laplace. Jadi S kuadrat kali Y dalam kurung S ditambah 5 kali S kali Y ditambah 6 kali Y sama dengan X ya. Nah, fungsi A-nya menjadi Y per X per S kuadrat ditambah 5S ditambah 6. Nah, sehingga untuk dikali dengan atau kali dengan tangga satuan berarti seper S. Nah, depannya jadi seper S. Oke, nah kemudian ini tadi udah dikali, berarti di sini persamaannya menjadi yang seper S dalam balas kuadrat ditambah 5S tambah 6 balas kurung. Oke. Nah, kemudian tadi kalau terjadi pemecahan ya. Nah, ini kan S kuadrat ditambah 5S tambah 6 sama dengan 0. Jadi difaktorialkan menjadi S ditambah 2 balas kurung S tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini dipecah menjadi A1 per S ditambah B S tambah 2 balas kurung kemudian S tambah 3 balas kurung. Nah, ini kan dipecah. Ada A1, A2, A3. Kemudian ini karena ada 1 ya. Jadi 1 sama dengan ini kita buat dalam persamaan matematikanya A1 dikali silang A1 kali S tambah 2 kemudian dikali S tambah 3 ya. Kemudian A2 berarti A2 kali S terus A2 kali S tambah 3. Nah, kemudian A3 nya berarti ini A3 kali S kemudian A3 kali S tambah 2. Oke. Nah, kemudian kita misalkan S. Nah, ini S tambah 2 sama dengan 0, sehingga S-nya sama dengan minus 2. Minus 2 ini kita masukkan ke persamaan ini. Ya. Oke. Jadi 1 sama dengan A1 S. Ini diganti dengan minus 2. Ya kan? Ini semua diganti minus 2, jadi sehingga A1. A1-nya 0 ya. Jadi karena ini minus ini kali ini, berarti 0. Atau ini tambah ini ya, sorry. 0 dikali, ya kan? Kali ini berarti 0. Kalau yang ini ada, A2-nya ada, A3-nya 0 ya. Karena ini kurang. Oke. Jadi A2 sama dengan seper minus 2. Minus 2, sorry. Kemudian untuk yang ini, ya, kita misalkan S, lagi S sama dengan minus 3. Kemudian semua yang ada S diganti minus 3. Jadi A3 itu sama dengan sepertiga. Berikutnya, misalkan lagi S sama dengan 0 ya. Nah, ketemu A1 sama dengan sepertiga. Ya, kemudian dipecah lagi kayak tadi. Ya, ini kita kembalikan A1 per S ditambah A2 per S tambah 2 tambah A3 per S tambah 3. Tadi kan nilai A1-nya seper-6 per S, A2-nya ini seper-2 per S tambah 2, A3-nya seper-3 S tambah 3. Nah, kemudian kita buat dalam bentuk fungsi transformasi Laplace. Ya. Jadi seper-6 kali S dikurang ini turun ke bawah, ini kan seper-2 dalam kurung S tambah 2, terus ini sepertiga S tambah 3 ya. Nah, kemudian dibuat dalam bentuk ini pakai bilangan berpangkat ya, atau fungsi transformasi Laplace. Jadi seper-6 dalam kurung 1 dikurang 3 kali E pangkat minus 2T ditambah 2E pangkat minus 3E ya. Oke, untuk contoh berikutnya nanti pertemuan berikutnya ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.